Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gas kuliah. Untuk kesempatan kali ini kita kedatangan sebuah bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Afifah Lulu. Bisa dipanggil Mbak Lulu ya. Oke. Untuk podcast kali ini kita melaksanakannya secara online. Sayang sekali ya, karena kita terbatas oleh ruang dan waktu juga di tengah pandemi ini. Cuman ya segala cara kita lakukan untuk bisa melakukan podcast ini dengan Mbak Lulu. Mbak Lulu ini berasal dari Radio Fedak ya, Radio Fedak 99 FM. Oke. Sebelumnya mungkin perkenalkan dulu Mbak untuk nama lengkapnya. Halo, perkenalkan nama saya Lulu Afifah, satu penyiar di Radio Seni dan Budaya Radio Fedak 99 FM. Oke. Di sini saya punya beberapa pertanyaan secara garis besar yang sudah kita briefing tadi. Untuk pertanyaan pertama Mbak ya, kita langsung masuk pertanyaan pertama aja ya. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana sih sejarah singkat berdirinya dari Radio Fedak FM tersebut? Mohon maaf Mbak, masih di mute suaranya. Oh iya, udah ya. Oke. Jadi sebelumnya aku kenalkan dulu. Jadi Radio Fedak ini tuh ada di kawasan kantor PPG Kesenian. Sekarang namanya tuh BBPP MPV Seni dan Budaya. Oke. Radio Fedak ini tuh radio seni dan budaya yang didirikan sekitar tahun 2000-an dan radio ini tuh rada unik karena dia membidik pasar seni budaya. Ini tuh tercermin dari tagline-nya yaitu Citra Pendidikan Seni dan Budaya Indonesia gitu. Dan jangkauannya itu sekitar DIY dan sekitarnya dengan frekuensi 99 FM. Itu kalau boleh tahu udah berdiri sejak tahun berapa ya Mbak? 2002 Dima. Berarti udah lama sekali ya? Jadi dulu sekitar 18 tahun ya Mbak? Iya. Jadi dulu tuh ceritanya di PPG ini tuh dapat bantuan kayak alat broadcasting gitu. Terus digunakanlah untuk membangun si radio ini. Jadi memanfaatkan yang udah diberikan gitu ya Mbak, dieksplorasi lagi gitu ya. Mantap. PPG Kesenian tuh banyak banget, kayak ada perfilman, broadcasting, TV, desain, gamelan dan lainnya. Nah, Radio Fedak tuh salah satu bagian dari beberapa hal tersebut. Oke, masuk pertanyaan selanjutnya. Tadi mengutip dari apa yang Mbak Lulu sampaikan, kalau Radio Fedak itu berfokus pada kesenian ya. Nah, konten apa sih yang diproduksi dari radio tersebut, Mbak? Jadi hampir lebih dari 50% acara yang diproduksi di Radio Fedak itu berkaitan dengan kesenian kayak wayang, terus juga dagelan, kayak lagu-lagu lebih ke dangdut, terus lagu-lagu Jawa, juga ada cosplay dan lain sebagainya. Terus juga yang paling unik nih Dim, ada juga lagu daerah. Lagu daerah yang disiarkan setiap hari di Radio Fedak itu sekitar jam 3 sampai jam 5. Terus untuk acara popnya itu cuma satu acara Dim. Jadi cuma jam 5 sampai jam 7. Jadi lebih presentasinya tuh lebih banyak ke arah seni dan budayanya daripada popnya. Iya. Sesuai dengan didikan pasarnya tadi. Kalau dari Mbak Lulu sendiri, kan Mbak Lulu jadi penyiar ya di sana ya. Nah, itu megang acara apa sih di sana, Mbak? Nah, kebetulan banget nih. Karena banyak dari acara di Radio Fedak tuh harus pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa kromo alus. Kan ada susah ya. Kalau zaman sekarang kan paling pol mentok itu tuh paling kita pakai ngoko. Kalau kromo alus tuh jarang banget yang bisa. Jadi aku megang acara cuma 2, cuma Ragam Nusantara itu lagu-lagu daerah dan juga Musida. Musida itu lagu pop gitu. Lagu pop sekitar 2000-an gitu lah. Mbak Lulu ambil jam siaran jam berapa itu Mbak buat jadwalnya? Sekitar jam 3 sampai jam 7 malam. Jam 3 sampai jam 7 malam. Lama juga ya berarti ya Mbak ya? Iya lama. Tapi kalau siaran rasanya
cepet banget tiba-tiba udah jam 7 aja gitu. Beda ya kalau misalnya Soalnya sekolah emang gitu. passionnya berbicara gitu kan ya. Kalau ngomong-ngomong udah nanti udah cepat aja waktu berlalu kan gitu ya Mbak ya. Iya bener banget. Oke. Masuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Pertanyaan ketiga ya. Oke. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat nih, apakah dampak yang dirasakan oleh Radio Vedak? Dampak yang dirasakan oleh Radio Vedak. Kalau teknologi kan terus ngalir terus gitu ya, kita tuh nggak bisa membendung yang namanya teknologi gitu. Kalau dampak yang dirasakan pasti jangkauan wilayah untuk pencakupan pendengar ini pasti lebih bisa luas karena dengan hadirnya kayak radio streaming melalui aplikasi Android dan juga web yang bisa streaming radio itu membantu banget buat pihak radio buat mempublikasikan si radio ini, terutama radio Jaya sih, buat orang-orang yang merantau. Terus juga banyak juga yang pendengar tuh dari kayak Sulawesi, Kalimantan yang transmigran, di sana kan jarang gitu ya lagu-lagu Jawa gitu. Jadi temu kangennya tuh sama si Radio Vedak ini lewat web namanya jogjastreamers.com. Banyak tuh radio di sana yang bisa di-setel kapan aja sama di mana aja. Radio Vedak ini bisa disebut salah sebuah media atau sarana buat nostalgia orang-orang gitu ya Mbak, yang ingin berkecimpung lagi di dalam kesenian dan budaya, bahasa mungkin gitu ya Mbak ya. Karena dari program-programnya sendiri emang unik-unik sih. Terus juga itu karena rata-rata di pendengar Radio Vedak tuh udah sepuh-sepuh gitu. Ya sekitar bapak-bapak sama ibu-ibu yang suka kesenian. Dan karena kan memang acara untuk anak mudanya kan juga sangat sedikit, bukan sangat sedikit ya. Memang presentasinya lebih sedikit daripada yang lainnya gitu. Apalagi kalau wayang gitu ya. Kan suka gitu ya kadang simba-simba di rumah tidur sambil sampingnya dikasih dengerin wayangan. Wayang, dagelan kayak gitu. Ya memang sih kalau buat pemuda-pemuda milenial zaman sekarang itu minat ke sana, ke arah sana buat budaya itu memang kurang ya Mbak ya. Iya. Apalagi sekarang udah ditumbuh sama itu ya kebudayaan K-pop dan lainnya gitu. Nah, betul sekali. Budaya-budaya Indonesia malah justru terdegradasi ya sama budaya-budaya luar itu ya, Mbak? Iya, Dim. Tapi kalau misalnya aku lihat dari teman-temanku yang sejak sejak kuliah ini malah banyak dari mereka yang mulai kayak nengok ke kebudayaan kita sendiri gitu loh, Dim. Mulai tertarik, menarik. Mulai ngebahas tentang misal aja nih kita sebagai katakanlah milenial gitu ya, kayak dangdut, siapa sih yang kenal musik dangdut gitu? Orang di kampusku aja yang mayoritas dari luar kota, mereka bisa goyang karena musik dangdut gitu, walaupun nggak tahu liriknya apa, lagunya maksudnya apa gitu, asal yang penting goyang aja. Asik, ya. Yang penting asik didengar aja gitu ya. Ini menarik juga nih, Mbak Lu itu kan sekarang masih kuliah ya Mbak ya, tapi udah terjun ke dunia siaran ini sejak SMA ya Mbak kalau nggak salah Mbak. Iya, sejak. Nah ini apakah artinya Mbak Lulu itu juga mencoba menyadarkan mungkin seumurannya Mbak Lulu untuk apa ya istilahnya ya, sebentar, menawari sesuatu yang budaya Indonesia sendiri gitu, daripada nanti kita terdegradasi oleh budaya-budaya lain gitu ya Mbak ya? Iya, kalau secara langsung enggak ya, mungkin lebih tepatnya secara tersirat gitu. Iya betul. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Pertanyaan nomor 4 nih. Apa langkah dari Radio Vedak selama masa pandemi ini dan bagaimana cara untuk menghadapi tantangannya Mbak? Karena dalam masa pandemi ini mungkin orang bakal mencari kegiatan lain ya yang buat mengisi waktu, atau mungkin kegiatan yang dicari justru mendengarkan radio tersebut itu Mbak. Iya, kalau ngomong soal pandemi itu wah udah lama banget ya, hampir setahun gitu. Dan karena pandemi tuh banyak orang tuh jadi lebih kreatif, misalnya nih. Secara tidak langsung podcast itu tuh sama kayak radio, cuma dia bedanya siapa aja bisa merekam suara mereka dan mereka publikasikan dalam satu platform tertentu gitu. Kan sama aja ya sebenarnya. Dengan kondisi corona kayak gini pastinya sedikit terdampak ya, misal kayak iklan ada beberapa yang lari dan lain sebagainya. Tapi kalau secara pendengar tetap
punya pendengar setia gitu, Dim. Betul. Kalau segi dari industri, segi dari income-nya ya, tapi kalau misalnya segi dari pendengarnya, alhamdulillah masih banyak banget yang mendengarkan dan penelponnya tuh juga lumayan banyak gitu menurut aku buat radio yang dia bidikan pasarnya itu lebih ke arah seni dan budaya. Oh, menarik nih Mbak, ada yang aku mau tanyain lagi nih Mbak. Kalau buat Radio Feedback itu kan berfokus pada budaya dan seni ya. Terus kalau buat radio-radio lain kayak yang terkenal di Jogja apa sih ya? Radio Q, Suara Gama. Nah itu kan bisa dibilang general gitu ya Mbak kontennya. Nah ini gimana nih buat apa ya? Apa itu namanya? Sebentar. Persaingan. Nah, persaingan antar radio. Terus sekarang seperti apa sih, Mbak? Kalau ngomong Radio Q jadi inget zaman SMA dulu ya, Din. Gak tahu kamu ikut apa enggak ya dulu. Kalau buat persaingan, aku kira kayak semuanya tuh bersaing ya, Din. Dari segi apapun, jangan kan cuma radio kayak brand-brand dan lainnya tuh pasti bersaing. Tapi kembali lagi sama bidikan dan tujuan si pasar radio ini. Kalau misalnya dari Radio Feedback ini kan lebih ke seni dan budaya, dan karena dia ada di kompleks PPG Kesenian dan juga sebagai belum aku kasih tahu, jadi radio ini tuh juga jadi tempat buat istilahnya kayak apa, diklat gitu Dim. Jadi misal ada suara ya, jadi misal dari SMK mana yang jurusan broadcasting dia mau latihan nih mengudara siaran gitu, nah masuknya tuh di pelatihan PPG Kesenian di kelas broadcast si Radio Feedback ini gitu. Kalau persaingan pasti bersaing sih Dim, tapi itu tadi kembali lagi sama radio ini menawarkan apa aja sih gitu. Biar pendengarnya itu nggak lari gitu, karena kita juga udah punya pasar sendiri gitu. Takutnya pendengarnya juga bosen gitu ya Mbak ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Saya sendiri dengan kawan-kawan dari kelompok 4 kan dari jurusan ilmu komunikasi. Nah, kemudian di UMY sendiri ini kebetulan saya kuliah di UMY itu ada yang namanya unit kegiatan mahasiswa IKOM Radio. Itu khusus dari ilmu komunikasi. Nah, menurut Mbak Lulu sendiri nih, bagaimana pandangan Mbak Lulu terhadap universitas-universitas yang memiliki wadah penyiaran khususnya radio itu tersendiri Mbak? Kalau pandangan aku, kamu termasuk beruntung banget ya bisa gabung di kayak unit kegiatan. Kalau di tempatku UKM ya namanya. Iya. Tempatku itu namanya UKM. Kalau tempatku dulu ya, kalau di tempatku itu kebetulan yang boleh bergabung di si radio ini itu cuma anak jurusan ilmu komunikasi. Jadi rada sedih gitu ya. Anak FISIP lebih tepat. FISIP kalau nggak Ilkom, iya. Kalau nggak satu fakultas cuma satu jurusan. Jadi fakultas lain itu tidak bisa bergabung, jadi rada kecewa waktu itu. Awal-awal masuk nggak boleh, oh ya udah gitu. Buat kalian yang punya wadah seperti itu dan bisa bergabung, sangat beruntung banget. Dan sekali lagi kalau misalnya kembali lagi ya, kalau radio itu berkaitan sama public speaking, gimana cara kita ngomong dan lain sebagainya di depan orang lain. Enaknya di radio kita itu cuma didengar suaranya, nggak mukanya gitu. Kalau kamu mau berangkat nggak mandi, nggak dandan tuh nggak masalah gitu, karena yang penting suaranya terdengar gitu ya Mbak ya. Iya. Kalau misalnya betul. mau belajar ngomong bisa lah ya, coba di radio, bikin podcast dan lainnya. Tapi nggak melulu juga harus ke radio gitu, karena juga banyak platform yang udah menyediakan kayak yang aku bilang tadi, seperti di Spotify juga bikin podcast seperti itu. Bahkan mahasiswa sekarang itu udah ranahnya terjun ke YouTube sendiri ya. Temanku juga ada sih yang jadi YouTuber gitu, udah ada bisa dibilang AdSense income lah per bulannya dia dapat gitu. Bener banget, sama di tempatku juga nggak habis pikir sekarang apapun bisa di AdSense kan ya, mulai dari web, YouTube dan lain sebagainya gitu. Benar-benar cepat banget sih teknologi berkembang tuh sekarang. Iya, bisa dibilang orang-orang juga money oriented ya, juga istilahnya ngejar itu buat keperluan sehari-hari gitu ya Mbak ya. Iya, kalau nggak mau ngejar uang, mau ngejar apa gitu, pasti semuanya juga betul. baliknya lagi ke uang gitu kan.
Ya, karena semuanya butuh uang juga ya sekarang. Iya, Nggak ada yang nggak butuh uang sekarang ya Mbak ya. Realistis ya, Dim. Tetap realistis. Oke. Oke lah Mbak, mungkin itu dulu pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke Mbak Lulu. Mungkin kalau ada lain waktu kita bisa berjumpa lagi, nanti kita bakal kotak-kotakan lagi Mbak. Oke, Dimas. Makasih ya, Dimas. Oke, terima kasih ya Mbak atas kesempatannya buat kesempatan kali ini. Iya. Baik, Dadah. terima kasih juga. Ya, Terima kasih ya udah ngajak aku. Semoga tugasnya cepat selesai dan juga kuliah kalian lancar lah ya sampai lulus besok. amin Mbak Lulu juga ya. Dadah, Oke, salam buat teman-teman kelompokmu ya. Assalamualaikum. Siap.